Salam sejahtera. Pada pagi ini kembali kita bersekutu dalam renungan pagi kita, memuji Tuhan dan menerima lawatan firman-Nya untuk kita. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 7 ayat yang pertama. Bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Mari kita berdoa. Di hadapan-Mu Allah Bapa surgawi, kami bersyukur, berterima kasih berkat melimpah yang boleh kami nikmati hingga pada saat ini. Izinkan kami Tuhan untuk menerima firman-Mu, menjadi bekal kehidupan kami. Berfirmanlah, sebab kami telah siap untuk mendengar. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu bapak saudara yang terkasih, firman Tuhan menjadi renungan bagi kita pada hari ini sebagaimana tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Kolose pasal yang pertama ayat 16. Demikian firman Tuhan. Karena di dalam Dialah setelah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dalam bahasa Batak Toba, ai marhite sian ibana do di toppa saluhutna, na di banua gijang dohot na di tanoon, na tarida dohot na sotarida, akka habangsa, akka harajaon, akka gomgoman, akka parhuasoon, saluhut naido di toppa marhite-hite ibana, jala marhapatean tuibana. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika pada saat ini kepada kita ditanya, apakah tujuan hidupmu? Atau kemanakah arah hidupmu? Jawaban untuk pertanyaan ini boleh bervariasi atau beragam, bergantung pada sejauh mana setiap individu memahami, merasapi kehidupan ini, dan di dalamnya dipengaruhi bagaimana kita menetapkan tujuan hidup, bagaimana kita memastikan arah langkah perjalanan hidup kita. Karena itu merupakan bagian yang sangat penting yang tidak dapat kita raih tanpa ada usaha langkah-langkah untuk menggapai. Kemudian ibu bapak saudara yang terkasih, dalam menjawab atau memberi respon terhadap pertanyaan tadi, boleh saja kita mengatakan pertanyaan itu mudah, tetapi begitu sulit, sukar untuk kita jawab, sehingga terkadang mengherankan bagi kita. Ibu bapak saudara yang terkasih,
bagaimana kita mengerti hidup, memahami rencana Tuhan dalam kehidupan kita, mengerti hidup, dan bagaimana terang cahaya menuntun kehidupan kita untuk memaknai agar kehidupan kita itu sungguh-sungguh menjadi sesuatu proses yang bermakna baik untuk kita sendiri, terlebih untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena hidup tanpa tujuan itu ibarat rumah tanpa lampu, dunia tanpa kutub, dan bumi tanpa gravitasi, dan tata surya tanpa matahari. Melalui firman Tuhan pada pagi ini, Rasul Paulus mengucap syukur kepada Tuhan dan menyampaikan sukacitanya kepada jemaat yang ada di Kolose. Apa yang disyukuri oleh Paulus? Karena kehidupan jemaat itu di dalam kesatuan, di dalam kasih, bahwa mereka terbangun di dalam persaudaraan. Tentunya karena mereka punya satu tujuan, punya satu arah dalam hidup bersekutu, dalam hidup beriman, dalam hidup melakukan apa yang Tuhan perintahkan lewat firman Injil yang telah mereka terima melalui Rasul Paulus. Bahwa kehidupan orang-orang di Kolose sangat menyukakan, membanggakan bagi Paulus. Namun melalui firman ini lebih dalam lagi, Paulus memberikan pengajaran, memberikan semacam tonggak hidup agar iman mereka semakin dalam, tertancap, dan kokoh. Karena pada akhirnya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika kita baca pada ayat terakhir dalam pasal yang pertama ini, apa yang dia katakan? Supaya mereka selalu hidup dalam hikmat, supaya mereka tidak terpengaruh dengan apapun. Itu sehingga tadi saya katakan, ketika arah hidup kita sudah jelas, apapun hambatan, apapun pengaruh yang ada di sekitar kita, kita tidak akan pernah goyah. Hidup kita digerakkan oleh tujuan. Ibu bapak saudaraku yang terkasih, pada kesempatan ini bagaimana kita mengutamakan Kristus di dalam kehidupan kita. Karena itulah tujuan kehidupan kita. Karena firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan, dan kata terakhir pada ayat ini, ibu bapak saudara yang terkasih, dikatakan segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Apapun. Kalau tadi digambarkan apapun yang ada di tengah dunia ini, baik yang kelihatan, yang tidak kelihatan, singgasana, kerajaan, pemerintah, penguasa, pada akhirnya ayat ini disimpulkan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Dia untuk Dia. Dia adalah Kristus, karena di dalam Kristuslah kita mengenal Allah yang kudus, Allah yang maha kasih, Allah yang maha pemurah, maha pengampun. Dan melalui Kristus pula kita semakin mengenal apa yang Dia kehendaki untuk kita lakukan. Untuk itu ibu bapak saudara yang terkasih, nas ini mengingatkan kepada kita semua bahwa melalui kebesaran ciptaan Tuhan kita harus bersyukur. Itu yang pertama. Bersyukur atas karya Tuhan di dalam kehidupan kita, mulai dari alam semua yang ada,
hingga pada kehidupan kita. Kita syukuri bagaimana Allah membaharui kita ciptaannya di dalam Kristus. Hidup kita yang tadinya sudah tidak berguna, hidup yang sudah hancur, hidup yang sudah dikuasai oleh kegelapan dosa, tapi di dalam Kristus kita telah dibaharui. Dengan pengorbanannya kita telah menerima kehidupan yang baru. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih, bagaimana kita memahami ini sehingga kehidupan kita pun nanti akan memiliki arti dan tujuan yang jelas. Bahwa hidup kita tidak akan keluar dari lingkaran Kristus. Hidup kita akan selalu memuliakan Dia dan selalu tertuju kepada Dia. Bukan lagi mencari obsesi diri, kebanggaan pribadi, tapi pada akhirnya kita hanya untuk memuji dan menguduskan namanya. Yang terakhir, Ibu Bapak Saudara yang terkasih, lewat firman Tuhan hari ini, tentu pertanyaan yang pertama saya katakan tadi, jika tujuan hidup kita adalah untuk Dia dan kemuliaan namanya, maka hidup kita akan kita lakukan seperti Tuhan mau, seperti yang Dia kehendaki. Karena memang Dia mencipta kita untuk kemuliaan, untuk kebesaran namanya. Hidupku, hidupmu, hidup semua orang haruslah menjadi puji-pujian bagi nama Tuhan. Segala makhluk, segala ciptaan Tuhan yang ada di dunia ini, semuanya diarahkan untuk memuji, memuliakan namanya. Oleh karenanya, pahamilah bahwa hidup kita bukan semata-mata tentang dan untuk kita, tapi adalah tentang Tuhan, Sang Khalik, yang berkuasa baik masa lalu, hari ini, dan untuk masa yang akan datang. Karena Dialah Allah yang kekal, Allah Alfa dan Omega. Sehingga hidup kita menjadi sukacita serta menjadi persembahan bagi Dia demi kemuliaan namanya. Amin. Mari kita berdoa. Di dalam sukacita menyambut sapaan firman-Mu Tuhan, kami sungguh-sungguh semakin mengerti, memahami bahwa Tuhanlah pencipta, Tuhanlah yang menjadi pemilik, penguasa, dan hanya bagi Tuhan juga seluruh ciptaan-Mu untuk kemuliaan-Mu. Kiranya pemahaman itu semakin menggerakkan kami untuk menuju arah hidup kami, yaitu di dalam Tuhan dan memuliakan Tuhan. Bapa di dalam surga, kiranya Engkaulah yang selalu menyertai kami. Apapun pengaruh di sekitar kami, di dunia ini, kami tetap teguh di dalam pendirian iman kami, bahwa Tuhan yang selalu kami utamakan, Kristus yang selalu kami utamakan di dalam kehidupan kami. Sertai kami, berkati kami pada hari ini untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Keluarga, saudara-saudara kami, jemaat-Mu dimanapun Tuhan, berkati. Anak-anak, walaupun saat ini belajar, bekerja di rumah, kiranya Tuhan juga menyertai. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Tuhan memberikan sukacita pada hari ini
Berkaryalah, berbuatlah, dan tetap jaga kesehatan supaya kita tetap memuji memuliakan Tuhan. Horas.